Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Aisyah Nada Haifa, mahasiswa batch 6 dari prodi Digital Neuropsikologi. Kali ini aku akan, sedikit membahas tentang apa sih burnout itu, dan sebenarnya apa makna dari burnout itu sendiri. Di era modern ini, di zaman, informasi bisa diakses siapapun, media sosial menjadi, eee, tren untuk semua kalangan, dan akhir-akhir ini mungkin banyak sekali kita mendengar, melihat, atau membaca di media sosial tentang burnout. Ungkapan burnout entah diucapkan sama anak-anak sekolah, para pekerja, eee, orang yang dalam masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Eee, Banyak sekali istilah burnout itu terdengar, terucap dari, masyarakat. Dan sebenarnya apa sih burnout itu? Burnout adalah, kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres yang berkepanjangan tanpa pemulihan yang cukup. Meski sering disalahartikan sebagai sekedar kelelahan biasa, burnout membawa dampak yang nyata dan progresif terhadap kesehatan mental, fungsi sosial, dan produktivitas. Jadi, burnout itu bukan sekedar lelah biasa, tapi lelah yang berkepanjangan, yang berlarut-larut, dan, tanpa pemulihan sama sekali. Membiarkan diri, eee, tertimpa masalah yang belum kelar, kemudian datang lagi masalah, sehingga, menjadi, eee, lelah akut, gitu ya. Kemudian sejarah singkat dan definisi dari burnout itu sendiri. Istilah burnout diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger untuk menggambarkan hilangnya energi, motivasi, dan semangat akibat tuntutan yang terus-menerus. Nah, saat ini fenomena ini tuh meluas di berbagai kalangan kelompok, entah dari pekerja, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan bahkan orang yang menjalani peran domestik penuh waktu. Kalau pelajar biasanya burnout karena tugas-tugas pelajaran ditambah dengan mungkin masalah-masalah pertemanan dan masalah-masalah yang ada di rumah. Di rumah keluarganya kurang harmonis contohnya, pertemanannya juga kurang baik, dan tugas kuliah ada tuntutan untuk mungkin mendapatkan nilai yang tinggi atau mengejar apa yang diinginkan, lomba dan lain sebagainya. Ketika, dia terus-menerus tuh memforsir dirinya tanpa mengistirahatkan sama sekali, nah itu bisa, eee, menjadikan seorang pelajar itu burnout. Begitu juga dengan mahasiswa dan tenaga kesehatan. Mungkin kalau tenaga kesehatan itu lebih besar lagi ya, cangkupannya gitu, karena dia menghadapi orang lain, pasien dan lain sebagainya, dan sedangkan pasien itu juga karakternya masing-masing gitu. Hmm. Burnout itu berbeda dari kelelahan biasa karena melibatkan komponen emosional dan kognitif yang mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, komponen utama adalah kelelahan fisik. Jadi kalau burnout itu pasti kelelahan fisik, capek, capek badan juga. Kelelahan emosional. Biasanya tuh kalau kelelahan fisik ditambah kelelahan emosional, bikin orang itu beraktivitas sedikit, tapi karena yang di kepala itu banyak sekali, lelah, jadi itu dia mudah lemes, lesu gitu, dan malas atau tidak bersemangat, dalam melakukan kegiatan-kegiatannya gitu. Kemudian ada depersonalisasi, atau rasa terasing. Ya biasanya tuh orang-orang yang lagi burnout itu suka menyendiri gitu, biasanya sih, tapi iya kayaknya. Kemudian ada kelompok rentan, ya biasanya itu kelompok-kelompok yang rentan kena burnout adalah mahasiswa dengan beban akademik yang tinggi, dan ada juga pekerja di lingkungan tuntutan tinggi, ada juga tenaga kesehatan dan pengasuh. Itu adalah orang-orang yang rentan terkena atau, mengalami burnout itu sendiri. Kemudian bagaimana sih burnout itu bisa terjadi dan bagaimana mekanisme biologisnya? Secara biologis, burnout terkait dengan respons stres kronis, produksi berulang hormon stres seperti kortisol, aktivasi sistem saraf simpatik, dan kelelahan sistem pemulihan atau parasimpatis.
Nah, ketika, stres itu tidak mereda, eee, emosi juga tidak terregulasi dengan baik, kualitas tidur juga tidak baik, dan fungsi kognitif itu terganggu, maka burnout itu akan terjadi. Proses ini bukan hanya perasaan, tapi ada perubahan fisiologis yang mempengaruhi suasana hati, energi, dan kemampuan konsentrasi. Kemudian, nah, ada gejala umum, gejala fisik, gejala kognitif, dan gejala emosional bagi orang-orang yang, mengalami burnout itu sendiri. Gejala fisik yang biasanya muncul ketika burnout itu terjadi adalah masalah tidur. Jadi, biasanya susah tidur sih, atau gini, dia tidur di malam hari, dia tidak bisa tidur di malam hari, tapi merasa sangat ngantuk di siang hari. Jadi dia tidak bisa, produktif dalam kesehariannya, karena ketika malam otaknya dipenuhi dengan berbagai pikiran, dan ketika siang dia sudah lelah karena semalaman berpikir. Jadi, jam tidurnya rusak. Kemudian nyeri otot, baru bergerak dikit, mungkin jalan dikit, duduk dikit, kerja, langsung capek banget, badannya sakit-sakit, kemudian sakit kepala juga, gampang pusing, nggak nafsu makan, dan mudah lelah walau sudah istirahat. Jadi dia, biasanya orang yang mengalami burnout itu mungkin dia sudah bed rest ya, sudah istirahat total gitu di kasur, eee, 1 hari full gitu nggak ngapa-ngapain, tapi dia ngerasa capek banget gitu, padahal tidur doang gitu. Itu biasanya orang-orang yang mengalami burnout tuh, dia merasakan hal-hal yang kayak gitu. Kemudian ada gejala kognitif juga, yaitu kesulitan untuk berkonsentrasi, gampang terdistraksi sesuatu gitu. Biasanya orang itu mampu, berkonsentrasi, setiap manusia itu beda ya, waktu konsentrasinya masing-masing gitu. Biasanya dia bisa fokus, nonton ini, nonton drama Korea atau apa gitu, 1 jam full gitu, tanpa terdistraksi apapun. Tapi ketika dia burnout, dia mungkin nonton sebentar, ada suara apa dia langsung, "Ini tadi apa ya?" Gitu. Kayak gitulah contohnya. Terus kemudian gampang lupa, ini sering banget terjadi ini. Kemudian ada penurunan kreativitas, ya orang yang biasanya aktif, kreatif gitu ya, bisa, menemukan ide-ide cemerlang, tiba-tiba ketika dia burnout, buntu semua gitu, nggak ada lagi inovasi, nggak ada lagi, apa, ide-ide brilian yang keluar dari dia gitu. Dan kemudian adalah, lambat dalam mengambil keputusan. Kemudian ada gejala emosional, yaitu perasaan yang hampa, kayak kalau kalian ngerasa hampa tuh kayak gimana? Kayak mungkin nggak ngerasa bahagia, tapi dia punya sesuatu hal yang sulit untuk dijelaskan gitu kali ya? Nah, kemudian gampang tersinggung, ini sering nih, sebenarnya yang dibahas tuh bukan kita, gitu. Tapi karena kita lagi burnout nih, atau orang lagi burnout gitu kan, dengar sesuatu hal yang mungkin, memang sedikit-sedikit, ada nih nyerempet ke cerita dia gitu. Dia langsung kesinggung, "Eh, kamu bahas aku ya?" Padahal enggak, gitu, cuma ceritanya aja yang mirip gitu contohnya. Kemudian ada kehilangan minat pada aktivitas yang dulu menyenangkan. Dulu suka naik gunung, dulu suka gambar, dulu suka bercerita, tapi ketika burnout itu terjadi, ketika dia stres karena banyak sekali pikiran yang membebaninya, dia kehilangan gairah untuk hal-hal yang dia dulu sukain. Kemudian ada, meningkatnya kecemasan, tuh, gampang sekali berpikiran buruk. Contoh nih mungkin biasanya kalau di lingkungan kerja ya, karena dia lagi stres banyak pikiran, produktivitasnya menurun, kemudian ada nih desas-desus katanya mau PHK. Nah, padahal dia itu nggak ada sama sekali disebutkan kalau dia akan di-PHK, tapi karena dia ngerasa ini kinerjanya menurun, jadi kayak, "Ah, mungkin aku ya yang di-PHK ya," jadi tambah stres gitu. Dan perlu dicatat bahwa gejala ini tuh dapat tumpang tindih dan hadir dalam kombinasi berbeda pada setiap individu. Pengamatan berulang itu penting untuk mendeteksi dini gitu. Burnout dan kecemasan, itu adalah 2 hal yang saling berkaitan erat. Burnout itu sering memicu kecemasan, atau anxiety, pikiran yang terus-menerus memikirkan tugas dan tanggung jawab, mempersulit relaksasi. Jadi ketika kita itu terlalu memikirkan hal
secara terus-menerus, hal yang berat apalagi, dan, eee, itu tidak kita barengi dengan istirahat dan tidak kita barengin dengan, merilekskan otak, atau carilah dulu sesuatu hal yang bisa memudarkan segala pikiran yang membebankan kepala itu, bikin, relaksasi di diri itu susah gitu. Contohnya ada mahasiswa, eee eee, ketika dia mendapatkan beban, apalagi mahasiswa PJJ ya, apalagi kayak saya ini mahasiswa PJJ yang saya tuh kerja dan kuliah, ketika ujian, UTS di tempat, di tempat kuliah saya dan berbarengan dengan, UTS di sekolah saya mengajar, yang mana pasti ketika ujian itu sedang berlangsung tidak ada guru yang nganggur kan ya. Dan kita tuh dan saya tuh dipaksa untuk bisa balance, antara keduanya gitu. Ketika saya memikirkan bagaimana UTS saya dan bagaimana saya harus mengatur, eee, ujian yang terjadi di sekolahan saya itu, eee, dan itu dan itu saya jadikan beban, saya pikir terus-menerus tanpa beristirahat sama sekali, bikin jantung saya berdebar, terus susah tidur, terus rasa takut nih kalau aku nanti nggak bisa lulus kuliah gimana, nanti kalau ternyata soal yang aku bikin untuk murid-muridku ini tidak pas bagaimana dan lain sebagainya itu, eee ketika itu dibiarkan larut terus-menerus, kecemasan itu dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan klinis. Jadi cemas yang aslinya cemas biasa aja, bisa jadi gangguan kecemasan klinis atau anxiety, yang ini memperburuk kondisi depresi yang sebelumnya sudah ada. Jadi burnout ini bisa mengundang anxiety, ketika kita sama sekali tidak berusaha untuk mencari atau sekedar menaruh beban yang ada gitu, kayak mungkin saya lagi stres nih, contoh nih ya, saya lagi stres nih bagaimana UTS saya di UICI sama UTS yang sekarang ada, UAS yang ada di sekolahan saya mengajar. Saya harus membuat soal, mengurus rapat dan lain sebagainya, bertabrakan dengan waktu UTS. Ketika saya terus memikirkan ini dan mengerjakan dua-duanya dengan bergantian tanpa memberikan jeda untuk diri saya sendiri, itu dapat memicu yang awalnya saya hanya stres biasa karena lelah, stres biasa karena beban, dan cemas ketika saya tidak bisa maksimal dalam keduanya. Ketika itu berlarut, maka bisa menimbulkan anxiety atau kecemasan klinis gitu di diri saya. Makanya dia tuh istirahat itu penting. Sekedar mungkin ngopi atau makan bakso atau makan mie ayam, yang penting mengistirahatkan diri itu penting banget. Dan jika kecemasan itu mengganggu fungsi sehari-hari, belajar, bekerja, maka kita tuh harus segera konsultasi ke tenaga kesehatan mental yang dianjurkan. Nah, dampak sosial dan fungsional. Ya, burnout mempengaruhi hubungan interpersonal, produktivitas dan partisipasi sosial individu. Individu mungkin mengurangi interaksi, absen lebih sering, atau menurunkan kualitas pekerjaan dan studi. Pada skala yang lebih luas, organisasi dan keluarga juga merasakan konsekuensinya. Penurunan kinerja, konflik interpersonal, dan biaya kesehatan yang meningkat. Jadi dampak dari burnout itu sangat banyak ya. Selain dia itu bisa mengganggu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, karena ketika burnout terjadi kita jadi sering lebih diam, mengasingkan diri gitu kan. Terus, mengganggu produktivitas juga yang awalnya kita bisa mengeluarkan ide-ide brilian, tapi ketika burnout itu sedang terjadi di kita, maka kita nggak bisa nih ngeluarin ide-ide gitu. Yang biasanya kita itu, excited untuk berpartisipasi acara ini, tapi ketika burnout kita jadi kayak, menutup diri dari, kelompok gitu. Dan itu kan, eee bikin orang nggak nyaman ya sama kita. Kemudian ketika burnout terjadi dan kita pengen mengasingkan diri, memutuskan untuk, "Ih, hari ini nggak usah kerja dulu," gitu. Terus hal-hal yang kayak gitu kan bikin kualitas pekerjaan kita tuh jadi menurun, gitu. Dan pada skala yang lebih luas, mungkin, tempat kerja itu ngerasa, "Ih, kenapa ini kok menurun kinerjanya?" Dan keluarga kita juga ngerasa kayak, "Wah, anakku sedang kenapa ini? Kok sekarang jadi beda?" Gitu. Jadi hal-hal itu dampak
Hal-hal itu hal yang mungkin bisa terjadi, dampak dari, burnout itu sendiri. Biasanya kalau yang terjadi pada mahasiswa itu ya absen gitu, absen. Terus menurunnya motivasi belajar, yang dulu tuh rajin sekali berangkat pagi untuk mendapat ilmu yang lebih banyak, tapi ketika lagi lelah, burnout, jadi kayak, aku bolos aja deh gitu. Sehingga itu ngaruh juga ke prestasi akademiknya. Kemudian ada pada pekerja juga menurun juga produktivitasnya, karena absen itu tadi, kemudian, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika dia bekerja kan karena kurang tuh fokusnya dan lain sebagainya. Pun juga dalam rumah tangga juga, bisa terjadi gitu kan karena, bila seorang ibu itu burnout pasti nggak bisa, apa namanya itu, nggak bisa fokus sempurna gitu ngurus anak dan suami dan begitu juga suami gitu kan, semuanya lah gitu. Ketika burnout itu terjadi pada salah satu anggota keluarga pasti itu sangat mempengaruhi anggota keluarga yang lainnya. Nah, di era ini banyak sekali pemicu burnout dan pemicu modern adalah peran media sosial dan budaya performa. Salah satu yang berperan penting, berperan banyak, pada terjadinya burnout ini adalah budaya produktivitas yang terus-menerus dan exposure media sosial yang memperkuat tekanan untuk selalu tampil sukses. Jadi karena kita sering ngelihat nih, teman-teman kita atau orang-orang yang di media sosial tuh kayak sukses di sini, bisa di sini, gitu. Sehingga atasan kita contohnya tuh, "Ini lo bisa, kenapa kamu enggak?" Contoh. Atau kita ngeliat teman kita nih, "Temanku sekarang sudah jadi ini ya," gitu. "Aku harus bisa dong, masa aku gini-gini aja?" Gitu. Memaksa diri untuk bisa seimbang atau lebih dari teman-teman yang ada di media sosial. Padahal sebenarnya kan di balik itu kita nggak tahu tuh apa yang dia jalani. Media sosial kan tempat orang memang pamer gitu kan maksudnya. Jadi ya nggak usah tuh, kita terlalu memikirkan harusnya kan. Tapi ya yang terjadi kenyataannya adalah peran media sosial ini tuh sangat besar karena ketika kita ngelihat nih orang-orang yang ada di media sosial sukses, kita juga berusaha untuk tampil sukses. Perbandingan sosial meningkatkan perasaan tidak cukup, mendorong kerja berlebih dan mengurangi waktu istirahat. Kesadaran terhadap tekanan eksternal ini penting untuk membangun batas yang sehat antara kehidupan nyata dan ekspektasi digital. Kemudian ada perbandingan sosial. Melihat pencapaian orang lain dapat memicu perasaan gagal dan memacu perilaku kerja kompulsif. Jadi ketika kita tuh ngelihat apa namanya itu orang lain bisa gitu ya. Jadi kita itu ngerasa ketika orang itu bisa mencapai ini dan aku enggak, maka aku adalah orang yang gagal gitu. Padahal sebenarnya kan kita nggak bisa memaksain monyet untuk berenang dan kita nggak bisa maksain ikan untuk manjat pohon gitu maksudnya. Semua orang tuh punya bakat dan bidang masing-masing yang harus ditekunin gitu, dan nggak semua orang tuh bisa disamaratakan gitu loh maksudnya. Jadi tapi ketika kita tuh terlalu berlarut di media sosial, kita melihat orang lain bisa, kita juga harus bisa juga gitu, dan ketika itu, membawa sesuatu hal yang negatif yaitu adalah, perasaan gagal dan kita itu kayak bekerja keras tapi tanpa, apa ya, bisa dibilang tuh tanpa hanya bekerja keras, tapi nggak bekerja cerdas gitu. Bikin kita hanya capek gitu, bekerja yang kompulsif gitu. Jadi ketika itu terjadi tuh bikin bebannya tambah berat gitu. Kemudian ada ketersediaan 24 jam. Pesan dan tugas yang selalu datang mempersingkat waktu pemilihan dan memperpanjang exposure stres. Media sosial yang bisa kita akses 24 jam itu bikin kita tuh tambah stres gitu. Kalau zaman dulu kita sekolah tahu PR hanya dari pesan dari guru, maksudnya lisan ya. Zaman sekarang, tugas itu bisa dikasihkan kapan pun, gitu maksudnya. Eee, dan apa ya, karena kita itu bisa mengakses itu, yang harusnya kita tuh waktu kita itu bisa dipakai untuk istirahat, karena kita kepikiran, kita buka-buka itu media sosial, ya kan. Jadi kita tuh kayak yang harusnya kita bener-bener bed rest istirahat total, tapi nggak sengaja buka HP, tambah stres lagi gitu contohnya. Nah, kemudian kita lanjut ke strategi dan pencegahan, pemulihan dan langkah praktis, dalam menangani burnout itu. Yang pertama adalah kenali batas diri. Kita tuh harus tahu diri kita sendiri. Pelajari tanda-tanda awal. Mungkin kalau kita sudah ngerasa nih kurang tidur, mudah marah, kehilangan minat, oh berarti aku burnout nih, gitu. Dan kita harus tahu menetapkan, tetapan batas beban kerja serta jadwal istirahat. Jadi kita harus mulai bikin, jadwal untuk diri kita sendiri, gitu.
Kayak, "Oh, aku sudah mulai burnout kayaknya nih, berarti, mmm, aku harus kayak gimana ya? Oh, kalau aku memang bisanya ngerjain tugas ini dalam waktu 3 hari, nggak apa-apa aku kerjain 3 hari aja," gitu. Nggak, itu bisa aku bikin kita yakin bisa ngerjainnya, gitu. Kemudian tetapkan jam istirahat, kalau jam segini, jam 11 sampai jam 12 aku nggak boleh kerja, contohnya. Kemudian ada rutinitas tidur dan pemulihan, jadwalkan tidur yang cukup, hindari layar sebelum tidur. Jauhkan tuh HP, laptop sebelum tidur ya, biar kita nggak dan memasukkan aktivitas relaksasi. Nap singkat, meditasi dan juga olahraga ringan. Kemudian ada manajemen waktu dan delegasi. Gunakan teknik prioritas, metode Pomodoro, delegasi tugas bila memungkinkan belajar mengatakan tidak, ya. Jadi, ya, kita harus tahu mana prioritas yang harus kita kerjakan lebih dahulu, mana yang bisa kita kesampingkan. Dan kita harus belajar bilang tidak pada setiap kerjaan yang memang harusnya bukan kerjaan kita, gitu. Karena ketika kita bilang iya pada setiap perintah yang kita kasih, bukan kerjaan kita, kita bilang iya iya iya, itu akan nambah beban buat diri kita sendiri. Kemudian ada minta dukungan sosial. Dukungan sosial dan juga profesional. Kita berkumpul dengan teman-teman keluarga yang bisa memberikan energi positif, meskipun nggak semua orang di samping kita, keluarga kita, teman dekat kita tuh bisa memberikan energi positif, tapi kita bisa cari tuh, siapa orang-orang yang bisa ngasih energi positif ke kita, gitu ya. Dan mereka itu bisa mengurangi beban emosional, bisa mengurai beban emosional yang ada di diri kita, gitu. Kita gabung tuh dari 4 langkah itu kita gabungkan, kita cari mana yang, eee bisa kita lakukan secara konsisten agar kita tuh bisa pulih gitu ke depannya dan tidak merasakan burnout lagi. Dan, tapi ketika itu sudah dicoba dan masih merasa berat, maka perlu nih kita perlukan tenaga profesional. Ketika sudah menetapkan batas waktu istirahat, kita sudah membatasi diri, kita sudah mengurangi apa namanya tuh, mengurangi forsir diri, berusaha mengatakan tidak pada perintah-perintah yang harusnya nggak lakuin gitu kan, bangun relasi dan kita pasti tetap burnout, maka kita harus cari tenaga profesional, tuh ya. Bisa psikiater, bisa, psikolog dan lain sebagainya. Kemudian, nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya, burnout itu adalah kondisi yang serius yang timbul dari ketidakseimbangan antara tuntutan dan pemulihan. Memahami mekanisme, mengenali gejala, dan menerapkan strategi pencegahan serta dukungan sosial dapat mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan. Ingat, manusia bukan mesin. Istirahat dan perawatan diri adalah bagian dari produktivitas yang berkelanjutan. Jadi, segera identifikasi gejala awal dan ambil jeda yang terencana, bangun jaringan dan dukungan, berbagi beban dengan teman, keluarga, ataupun komunitas, dan meminta bantuan pada profesional jika diperlukan. Jika jika kita itu mahasiswa, pekerja, atau anggota masyarakat yang merasakan tanda-tanda burnout, langkah paling berani adalah mengakui kondisi itu, menerima, "Oh, memang aku burnout nih," dan mencari dukungan. Merawat kesehatan mental adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri dan orang lain. Aku ila qauli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.